Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat sore. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dalam kesempatan ini, dalam video kali ini kami akan menjelaskan kembali ya terkait materi kemarin yang sudah kita jelaskan, yaitu terkait konsep perbedaan momen dengan kopel secara kinerja dan operasional. Nah, namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ya baik, yang pertama itu ada Igin Muhammad Aziz, yang kedua ada Ripal Triswandi, ketiga Ahmad Doni, keempat Aditya Rizky Maulana, kelima Nur Aina, dan yang terakhir ada Fauzil Adim. Ya baik, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjut langsung saja ke pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya pribadi. Ya, di sini tuh tentang mengenal perbedaan momen dan kopel. Momen dan kopel adalah dua konsep yang sering digunakan dalam mekanika. Meskipun keduanya sering kali disalahartikan sebagai satu sama lain, namun sebetulnya itu keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja dan operasional. Momen itu adalah gaya yang bekerja pada benda di sekitar titik tertentu. Sedangkan kopel adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling berhubungan. Perbedaan momen dan kopel dapat dilihat dari cara kerjanya. Momen bekerja pada suatu benda untuk memutar atau memutarbalikan benda tersebut. Sedangkan kopel bekerja pada dua benda yang saling berhubungan untuk mengubah arah atau menggerakkan benda-benda tersebut. Selain itu, momen juga dapat diukur dengan satuan Newton meter. Dalam kurung biasa kita kenal N besar dan M kecil. Sedangkan kopel diukur dengan satuan Newton meter per radian. Dalam kurung Newton meter per rad, rad gitu ya. Untuk satuannya bisa disingkat atau kita tulis seperti tersebut. Ya baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Doni. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih dari saudara Dipal. Ini saya akan menjelaskan dari definisi momen. Definisi momen itu dapat dijelaskan gaya yang bekerja pada suatu benda di sekitar titik tertentu. Titik tersebut disebut juga sebagai titik tumpu atau pivot point. Kemudian, momen dapat menyebabkan benda berputar atau memutarbalikkan benda tersebut. Momen diukur dengan satuan Newton meter. Kemudian di sini contoh perhitungan momen adalah ketika seorang atlet melakukan pull up di sebuah palang, berat badan atlet tersebut 75 kg dan jarak antara titik tumpu ataupun palang dengan pusat massa atlet adalah 1 meter. Maka momen yang dihasilkan adalah 75 kali 9,8 kali 1 sama dengan 735 Newton meter. Kemudian juga contoh perhitungan momen, misalkan terdapat sebuah batang yang panjangnya 2 meter dan dikenai gaya sebesar 10 Newton pada ujungnya. Nah, jika sumbu rotasinya terletak pada salah satu ujung batang, maka momen yang dihasilkan dapat dihitung
momen kali jarak. Kemudian momen sama dengan 10 Newton kali 2 meter. Kemudian momen sama dengan 20 Newton meter. Sekian, cukup, terima kasih. Mungkin pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Doni ya yang sudah memaparkan. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Igin. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Izin melanjutkan ya. Definisi couple. Couple adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling berhubungan. Couple dapat mengubah arah atau menggerakkan benda-benda tersebut. Couple diukur dengan satuan Newton meter per radian. Newton meter per radian. Contoh perhitungan couple adalah kegiatan sebuah motor elektrik memutar poros roda gigi jika momen yang dihasilkan oleh motor adalah 500 Newton meter dan roda gigi memiliki radius 0,5 meter. Maka couple yang dihasilkan adalah 500 per 0,5 sama dengan 100 Newton meter per radian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Igin yang sudah memaparkannya. Untuk selanjutnya dilanjut kepada pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudara Adim. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada perbedaan kinerja momen dan couple. Perbedaan kinerja momen dan couple terletak pada cara kerjanya. Momen bekerja pada suatu benda untuk memutar atau memutarbalikkan benda tersebut. Sedangkan couple bekerja pada dua benda yang saling berhubungan untuk mengubah arah atau menggerakkan benda-benda tersebut. Dalam aplikasi industri, momen sering digunakan untuk mengukur kekuatan mesin, sedangkan couple sering digunakan untuk mengukur ketahanan mesin terhadap tekanan dan torsi. Misalnya, pada sebuah mobil, momen dapat digunakan untuk mengukur tenaga mesin, sedangkan couple dapat digunakan untuk mengukur ketahanan transmisi terhadap torsi yang dihasilkan oleh mesin. Cukup kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih ya kepada saudara Adim yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudara Adit. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja tanpa salam. Perbedaan operasional momen dan couple. Perbedaan operasional momen dan couple terletak pada cara penggunaannya dalam aplikasi industri. Momen sering digunakan untuk mengukur kekuatan mesin dalam suatu situasi tertentu. Memutar atau tidak. Sedangkan couple sering digunakan untuk mengukur ketahanan mesin terhadap tekanan dan torsi dalam situasi yang lebih kompleks. Contoh penggunaan momen adalah ketika seorang teknisi menggunakan kunci pas untuk melepas mur pada sebuah mesin, sedangkan contoh penggunaan couple adalah ketika sebuah pesawat terbang melakukan manuver yang kompleks, seperti mengubah arah atau menaikkan ketinggian dengan cepat. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Nur Aina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya di sini ada contoh kalkulasi perhitungan momen dan couple. Berikut adalah contoh kalkulasi perhitungan untuk momen dan couple dalam situasi nyata. Ketika seorang atlet sedang melakukan pull up di sebuah palang dengan berat badan 75 kg dan jarak antara titik tumpu palang dengan pusat massa atlet adalah 1 meter, maka momen yang dihasilkan adalah 735
Newton per meter. Yang selanjutnya, ketika sebuah motor elektrik memutar poros roda gigi dengan momen 500 Newton per meter dan roda gigi memiliki radius 0,5 meter, maka kopel yang dihasilkan adalah 1000 Newton per meter atau RAD. Dengan mengetahui cara menghitung momen dan kopel, kita dapat memahami bagaimana momen dan kopel bekerja dalam situasi nyata dan bagaimana perbedaan kinerja dan operasional momen dan kopel dapat mempengaruhi mesin atau sistem yang sedang beroperasi. Baik, terima kasih moderator. Ya baik, mungkin itu materi ya terkait momen kopel juga ya. Ya baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.